dengan bermacam-macam doa, ya monggo silakan. Termasuk di alam kubur, dia di kuburan dia minta kepada Allah doa untuk dirinya, untuk kepada ahli kubur, minta kepada keluarganya. Begitu juga doa di rumah, doa di Ka'bah, doa di mana-mana. Karena tempat, waktu dan juga keadaan itu tidak diatur kapan saja. Dan bahasanya pun juga demikian. Makanya kalau inilah yang kadang-kadang yang non budgeter ini dibudgeterkan gitu. Nah, mana Nabi Muhammad mencontohkan doa seperti itu? Lah memang oleh Rasulullah itu fad'u ma syi'ta. Maka doalah kamu sesuai dengan apa yang kamu maui. Jadi ini mempersulit sesuatu yang mudah ini. Betul, oleh Rasulullah disuruh doa apa yang kamu mau, tapi ini melarang tidak boleh berdoa seperti itu. Gitu, memang ada doa ma'thurah itu ada, doa yang sudah dicontohkan Nabi itu ada. Monggo, itu pakai itu bagus. Tapi kemudian dia doa dengan bahasanya sendiri. Di zaman Rasulullah juga ada beberapa sahabat yang berdoa dengan redaksinya sendiri. Rasulullah juga tidak melarang itu. Itulah kalau itu doa. Makanya boleh saja itu doa dengan bermacam-macam cara dan bermacam-macam bahasa. Ya, kita meruskan tadi tentang 3 adab ziarah kubur yang ada fi'li, Kiai. Ya, tadi ada qalbi, kemudian qoli dan fi'li. Fi'li itu pertama hendaknya kalau kita masuk ke area pekuburan, kita hendaknya dengan khudu dengan tunduk, dengan khudu, tidak kemudian lari-lari, tidak kemudian melangkah kemana-mana, termasuk melangkahi kuburan itu. Seperti pertanyaan tadi. Seperti pertanyaan tadi itu dilarang. Ya. Apalagi sampai duduk di atas kuburan, tentu itu dilarang. Itu secara fi'li itu memang itu dilarang. Ya. Makanya kita hendaknya cari celah-celah yang segitu. Kemudian kalau dia memang mengantarkan jenazah, jangan duduk sebelum mayat itu ditaruh di liang lahat. Gitu ya. Ya, berdiri dahulu begitu. Penghormatan kepada yang meninggal itu. Kita terima dulu. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Dengan Pak Pur di Sidoarjo. Bapak Pur. Pak Pur Sidoarjo. Yang tanyakan Pak Pur. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada titik 9 ya Pak Yai. Paling nggak bisa menjadikan pencerahan buat saudara-saudara kita seiman syariat. Amin. Pertanyaan saya satu Pak Yai. Kira-kira ada enggak metodologi yang baru yang sekiranya itu bisa memberikan pencerahan kepada umat, jadi jangan banyak yang ziarah kubur tapi korupsi jalan, banyak yang sering bertahlil, membaca sholawat, tapi di sana sini banyak penipuan. Atau contoh kasus di Departemen Agama kan, ya mohon maaf sudah bukan rahasia umum. Di sarangnya mohon maaf penipuan. Langsung aja ya. Kira-kira dari pihak Nahdien ada metodologi apa tidak ya? Gitu ya. Dan pencerahan begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur di Sidoarjo. Kiai, kita jelaskan atau Kiai bahas nanti setelah closing segmen ini ya. Pemirsa TV 9 tadi tentang pembahasan rukun adab fi'li yang diterangkan oleh Kiai sudah jelas, dan juga tentang pencerahan tentang adab ziarah kubur nanti kita bahas setelah closing segmen ini. Oleh karena itu jangan beranjak di tempat dulu, nanti setelah closing segmen ini kita akan kembali setelah perwira berikut ini. Pemirsa TV 9, terima kasih masih bersama kami di tayangan spesial Hujah Aswaja, dan topik malam hari ini kita membahas tentang adab ziarah kubur. Dan Kiai, ini adalah merupakan segmen terakhir
Dan alhamdulillah tadi sudah ada pertanyaan yang memang itu sebagai untuk closing itu pantas sekali, karena pada mungkin Pak Pur tadi melihat banyak orang yang ziarah wali, banyak orang yang ziarah oleh ulama, tetapi kok setelah melihat kubur makam itu tidak takut, setelah itu banyak korupsi, bahkan di Depak pun itu juga rating korupsinya juga tinggi. Ini dari Kiai yang mewakili PWNU, apakah sudah ada pencerahan-pencerahan dari PWNU kepada masyarakat Kiai tentang ziarah kubur ini? Ya, pertama saya tidak ingin masuk dalam justifikasi terhadap satu lembaga atau ini yang sifatnya menuduh gitu ya. Iya. Dan karena ini media sifatnya umum gitu ya. Jadi tidak baik menyebut salah satu instansi, salah satu oknum orang dalam media ini gitu ya. Karena semuanya bisa seperti bisa ini. Saja terjadi siapa saja. Jadi saya tidak masuk dalam situ ya. Kemudian yang kedua, masalah pelaksanaan ibadah dan juga melakukan maksiat ini tergantung kepada keimanan masing-masing. Bukan hanya orang yang ziarah kubur saja, sholatnya rajin, kadang-kadang maksiat juga jalan begitu ya. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Itulah makanya kemudian keislaman kita bagaimana kita hendaknya pertama itu memahami, yang kedua itu mengamalkan, yang ketiga adalah mendakwahkan. Kemudian juga sholat atau juga amalan yang lain, termasuk ziarah kubur, termasuk kita bertahlil, bersolawat. Hendaknya yang pertama itu bagaimana itu merasa bahwa itu melaksanakan satu kewajiban gitu. Ataupun satu kebaikan. Yang kedua, kita merasa bahwa itu kebutuhan. Dan yang ketiga itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga orang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ada pengaruh positif. Kadang-kadang bukan hanya ziarah kubur, ziarah ke Mekah saja pulangnya langsung ditangkap itu juga ada, gitu ya. Jadi bukan masalah ziarah kuburnya yang salah, tapi bagaimana kita menata diri sehingga itu kita beramal soleh dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Ini ada telepon nggak apa Kiai? Monggo. Terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Bapak Huda di Surabaya. Baik, Surabaya ya. Ya, silakan Pak Huda. Ya. Ya, mungkin dua pertanyaan saya. Satu aja Pak Huda karena ini segmen terakhir. Ya, ini kalau mau mengantar jenazah dari rumah sampai kuburan itu boleh pakai serandal atau pakai alas kaki lah pokoknya. Begitu. Kedua, itu boleh bicara yang macam-macam atau berzikir sambil mengantar jenazah Pak? Oh gitu ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Huda di Surabaya. Ya tentang ini. Ya itu teknis. Yang penting bagaimana mayat itu dari rumah ke kuburan itu disampaikan dengan baik, dihormati, tidak disakiti begitu. Soal pakai keranda, dipikul atau disurung atau pakai ambulan itu teknis saja. Sama-sama boleh gitu seperti itu gitu ya. Ya pakai tadi zikir boleh. Nah, berzikir itu untuk mengisi kekosongan. Saya katakan zikir, doa itu ibadah mutlaqah di mana saja, kapan saja itu boleh dikerjakan. Begitu. Nah, ketimbang ketika dia mengiringi mayat cuma ngobrol, ketawa-ketawa, yang itu diisi zikir untuk mengingat mati itu. Nah, dan itu bisa dikerjakan kapan saja. Kalau dikatakan nggak boleh zikir, mana ada larangan berzikir ketika mengantarkan mayat itu? Larangan itu nggak ada. Perintah berzikir di mana saja itu ada. Maka kembali kepada yang asal itu perintah. Asal perintahnya sudah ada. Uzkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikirlah kamu berdiri, duduk dan berbaring di rumah, di jalan, di masjid, di kantor. Monggo. Nah, kok dilarang berzikir ketika ngantar jenazah? Carikan hadisnya yang melarang seperti itu. Tidak ada hadis. Tapi perintah untuk berzikir di mana saja itu ada. Maka kembali kepada perintah umum bahwa berzikir itu bisa dikerjakan di mana saja. Apalagi kita bandingkan ketimbang dia ketika mengantar mayat cuma ketawa-ketawa, ngobrol, ngalor ngidul, itu diisi dengan zikir la ilaha illallah. Itu memang nanti mungkin akan menjadikan hatinya itu terenyuh dan ingat mati, sehingga disitulah suasana untuk bisa kita taubat kepada Allah. Memang begitu ya Kiai. Kita jadikan suasana mengatakan jenazah itu sesuatu perasaan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang membawa saudara kita dan nanti kita jadi camat seperti ini. Gilirannya akan juga gitu, seperti itu kita. Silakan Kiai tentang kesimpulan yang kita bahas pada malam hari ini.
Iya, ziarah kubur ini hukumnya adalah mubah, tetapi akan menjadi sunnah atau mustahab atau dapat pahala jika diniatkan dengan baik dan kemudian niat untuk mengingat mati, lalu kemudian diisi dengan amal-amal yang baik, bacaan-bacaan yang baik. Dan ini ziarah kubur ini dengan adab, itu adab qalbi, qauli ataupun fi'li, dan yang harus diperhatikan ketika kita ziarah kubur, jangan sampai kita niat untuk minta kepada kuburan itu, tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul dengan amal soleh kita ketika ziarah kubur itu bukan hal yang salah, tapi amrun masyru'. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu ziarah kubur dan ingat mati, dan kita menjadi orang yang husnul khotimah insyaallah. Pemirsa TV 9, kita sudah mengetahui tentang adab ziarah kubur. Mudah-mudahan ketika kita berziarah kubur sesuai dengan adab-adab yang disampaikan oleh Kiai Abdurrahman Hafiz Al-Sihmai, sehingga ketika kita berziarah kubur, maka ziarah kubur kita ziarah yang berkualitas dan menimbulkan suatu pahala dan mustahab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Badrul Munir dan semua kru kerabat kerja Hujjah Swaja mohon diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.